Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dihamu penuaing do niroha, alai idau kudohamu muse, gabelas marohamu nadisi, jaladang buaton sian hamu halalas niroha munai. Tidak ada yang dapat merampas kegembiraanmu. Betapa berbedanya para murid dan dunia. Dunia bergembira ketika para murid menangis, tetapi para murid akan melihat Yesus lagi dan bersuka cita. Nilai-nilai duniawi sering berlawanan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi sekalipun kehidupan sekarang ini sulit, suatu hari nanti kita akan bersuka cita. Pandanglah terus pada masa depan dan pada janji-janji Allah. Pergumulan hidup kita sering disertai dengan penderitaan, duka cita, dan penuh dengan kesengsaraan. Seperti apa keadaan kita sekarang? Yohanes mengatakan seperti perempuan yang mau melahirkan. Ada penantian dan harapan datangnya sang anak. Ada penderitaan dan kesakitan karena mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Dibutuhkan kesabaran karena tidak bisa dipaksakan. Ada kecemasan dan kegelisahan, jangan-jangan terjadi sesuatu dengan sang bayi. Rasa sakit di saat menanti kelahiran sang buah hati akan digantikan dengan sukacita ketika anak yang dinanti sudah lahir. Sedikit pun rasa sakit yang dirasakan sebelum melahirkan tidak akan membekas dalam hati dan ingatan dikala melihat anak yang telah lahir. Begitulah perasaan yang dialami oleh para murid ketika ditinggalkan oleh Yesus. Mereka hanya bisa menanti, berharap, cemas, dan belajar bersabar. Mereka mengalami penderitaan, bahkan Yesus mengatakan bukan sekedar penderitaan, tetapi duka cita, kesakitan, dan hal lainnya karena mengikut Kristus. Namun dikala Kristus hadir kembali, maka duka cita mereka akan digantikan dengan kegembiraan yang tiada tara. Dan kegembiraan itu tidak akan dapat dirampas oleh apapun dan siapapun di dunia ini. Kita pun mengalami hal yang sama sekarang ini. Mungkin kita menghadapi kesulitan-kesulitan sebagai pengikut Kristus, atau mungkin kita sedang bergumul dengan keinginan-keinginan kita sendiri untuk tetap setia berjalan di jalan kebenaran yang dapat melemahkan pengharapan dan semangat kita. Ingatlah bahwa harapan selalu ada. Harapan itu pasti. Harapan itulah yang menggerakkan kita untuk terus berusaha, berjuang, dan kreatif dalam hidup ini. Pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang menolong kita dalam setiap kesulitan, pergumulan, dan penderitaan, memberikan kekuatan, ketekunan, dan ketabahan di dalam masa penantian kita akan kedatangannya ke dunia ini untuk mengakhiri segala penderitaan ini. Sahabat yang diberkati Tuhan, dalam masa-masa Advent ini kita sedang diingatkan akan penantian kita kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dia telah lahir dalam rupa manusia untuk menunjukkan kasih-Nya bagi dunia ini. Namun kedatangannya yang sedang kita nantikan setiap saat ini adalah untuk mengakhiri segala penderitaan dan kejahatan di dunia ini. Pada saat itu kita yang setia dan percaya akan mengalami kebahagiaan, hati yang gembira, dan tidak akan ada yang dapat merampas kegembiraan kita. Jika selama di dunia ini kegembiraan kita terkadang dirampas oleh penderitaan, pergumulan, bahkan orang lain yang berusaha membuat kita tidak bersuka cita, tetapi dalam kesetiaan kita menanti Yesus Kristus, maka tidak akan ada yang dapat merampas kegembiraan di hati kita. Kebahagiaan karena perjumpaan dengan Yesus menanti kita di depan. Allah dapat kita jumpai bukan di luar dunia ini, tetapi dapat kita alami saat ini dan sekarang ini. Ada saat kita sungguh-sungguh mengalami Allah yang hidup, yang mengasihi dan menerima kita apa adanya.
Berjumpa dengan Tuhan merupakan kerinduan setiap orang. Maka jangan izinkan apapun di dunia ini merampas kegembiraanmu dan sukacitamu. Dan tentunya kegembiraan dan sukacita yang benar di dalam Yesus Kristus melalui perjumpaan dengan Yesus, melalui setiap keadaan yang kita hadapi. Kiranya kasih Kristus melimpah dalam kehidupan saudara dalam masa penantian ini, dan sukacita serta kegembiraan senantiasa terpancar dari dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, memberkati kami dengan pengharapan yang hidup, sehingga apapun keadaan yang kami hadapi, kami harus tetap bersuka cita di dalam hati kami. Ketika bahkan kami menghadapi duka cita, Engkau menolong kami mengelola hati kami supaya tidak dirajai oleh pergumulan, oleh duka cita, oleh kesulitan. Tetapi Engkaulah yang mengendalikan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.